Oke, shalom buat anak-anak bapak semua. Mudah-mudahan pada saat ini kita dalam keadaan sehat. Dan ini materi untuk mata pelajaran matematika ya, pengukuran panjang dan satuan baku. Ini tema 3, subtema 1. Pengantar. Untuk mengetahui panjang dan berat suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai ya. Ini untuk mengukur panjang kita harus menggunakan meteran. Sedangkan untuk mengukur berat kita harus menggunakan timbangan. Jadi jangan terbalik supaya kita dapatkan hasilnya baik itu dalam bentuk panjang maupun dalam bentuk berat. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur yang baku atau standar. Di sini maksudnya, kalau dikatakan yang baku dan standar, baik di daerah kita, baik di daerah orang lain, ataupun dimanapun tempatnya, itu sama. Bapak kasih contoh seperti penggaris. Penggaris di Pematang Siantar dengan penggaris di Medan itu sama, ukurannya sama. Baik itu di Medan maupun di Jawa, Kalimantan, bahkan di luar negeri itu sama ya. Itu artinya baku atau standar. Jadi bagaimana yang tidak baku? Kalau kalian pernah mencoba mengukur buku kalian menggunakan jari, itu berapa jari atau berapa jengkal. Jadi kalau dibandingkan jari kalian dengan jari bapak atau jari kalian dengan teman-teman kalian, itu pasti ukurannya berbeda. Jadi contoh bapak kasih lagi, dalam mengukur benda atau mengukur buku pakai jari, ada yang sampai 1 jengkal, ada yang sampai 2 jengkal. Itu tiap-tiap orang berbeda untuk ukuran tangannya. Jadi itu tidak baku. Jadi bapak ingatkan sekali lagi, yang baku atau standar itu artinya yang sama dimanapun dia berada. Oke. Contoh alat ukur panjang dan kegunaannya. Ini gambar garis ya, atau penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau panjang dari benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Jadi ini milimeter, mm, cm, atau inci. Inilah yang dikatakan baku atau standar. Cara penggunaan penggaris ya. Kita buat dulu penggarisnya sedemikian rupa. Letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris ya. Ini pensilnya. Coba yang dari mata pensilnya kita ukur ya, ini harus sejajar dengan 0. Sudah? Setelah itu perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pensil pada sisi yang lainnya. Ya, ini sisi yang lainnya atau di ujung satu lagi. Jadi dari gambar bisa kita lihat ini ke 11 ya. Dari gambar ujung pensil tersebut sejajar dengan angka 11. Jadi panjang pensil tersebut adalah 11 cm atau 10 cm lebih 10 mm. Nanti yang di sini nanti ini akan kita pelajari di kesetaraan ya, di kesetaraan satuan panjang baku. Contoh alat ukur panjang dan kegunaan yang lain, oke? Meteran roll kecil, inilah gambarnya. Mungkin pernah kalian lihat di sekitar kalian atau bahkan mungkin pernah kalian pakai. Biasanya dibawa dan dipakai oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil. Meteran roll kecil biasanya dipakai untuk mengukur panjang perabot rumah tangga. Contohnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain ya. Mungkin kalau pernah kalian lihat tukang atau ada yang kalian kenal tukang sedang mengerjakan pekerjaannya, mereka pasti akan membutuhkan meteran roll kecil. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Oke. Meteran pita. Ini bagi orang tuanya yang penjahit atau ada mungkin kerabat atau familinya pasti pernah lihat. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur badan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter, meter, atau inci. Jadi ini selalu digunakan oleh penjahit ya.
Kita masuk ke yang lain. Meteran roll besar. Nah, ini sering dipakai untuk mengukur jalan. Kalau Bapak sendiri sudah lumayan sering melihatnya ketika para pekerja mengukur jalan. Meteran roll besar dipakai para pekerja bangunan dan para pengukur tanah atau bidang agraria. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Oke. Kesetaraan satuan panjang baku ya. Coba diperhatikan, inilah tangganya. Dimulai dari paling atas, ini km dibaca kilometer, diikuti hm dibaca hektometer, dam dibaca dekameter, m dibaca meter, dm dibaca desimeter, cm dibaca sentimeter, dan yang terakhir ada mm dibaca milimeter ya. Coba dilihat, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi ini harus diingat. Susunan-susunannya jangan sampai berubah-berubah, karena inilah susunan yang benar. Oke. Jika turun ke bawah, setiap satu tangga dia harus dikali 10 ya. Contoh, kilometer ke hektometer itu harus dikali 10. Ingat, nolnya yang ditambah. Oke. Jika dia naik, maka dia harus setiap naik, setiap satu langkah naik, dia akan dibagi 10. Kita langsung masuk ke contoh. 2 hektometer sama dengan berapa meter ya. Kalau dari tangga ini kita lihat dulu, 2, kita tulis 2 hektometer ke meter. Ini turun, jadi dia harus dikali ya. Hektometer ke dekameter kali 10, baru dekameter ke meter kali 10, sama dengan berapa meter? Ini 2 kali 10, 20 kali 10, hasilnya 200. Oke, secara cepat, 2 tadi 2 kali ya, 2 kali turun berarti nolnya 2 ya. Langsung nolnya 2 di sini, 2 kali 100, nolnya 2 sama dengan 200. Oke, kita masuk ke contoh yang lain. 8 meter sama dengan berapa milimeter? Oke, kita tulis dulu 8. Kita lihat meter ke milimeter ini juga turun. Kalau turun dia kali. Oke, sekarang kita cari tahu berapa langkah atau berapa kali dia turun. Karena dia turun maka kali 1. Sekarang kita lihat berapa kali dia turun. 1, 2, 3, maka 3 kali turun berarti nolnya ada 3. Oke, 8 kali 1000 sama dengan 8 kali 1 8, nolnya 3, kita turunkan menjadi 8000. Seperti inilah perkalian untuk yang nolnya banyak ya. Nol yang banyak yang dihitung dari sebelah kanan, 8000. Contoh yang lain, 2000 cm ke meter. Oke, kita lihat dulu atau kita tulis dulu 2000. Sekarang kita lihat apakah naik atau turun dari sentimeter atau cm ke meter. Dia naik. Jika dia naik maka dia bagi ya, bagi 1. Kita hitung berapa kali atau berapa langkah dia naik. 1, 2, maka hanya 2 nolnya. Oke, sama dengan berapa meter. Cara pengerjaannya bagaimana? Coba lihat yang paling kanan atau satuannya. Satuan sama-sama 0, ini bisa kita coret atau kita matikan. Coret, coret. Oke, ini untuk bagi. Kalau untuk kali tadi langsung diturunkan atau dijumlahkan nolnya. Kalau untuk pembagian kita harus coret. Untuk puluhan masih sama ya, karena sama-sama 0 boleh dicoret. Satuannya tidak ada lagi yang bisa dimatikan ya. Jadi tinggallah 20 dibagi 1, hasilnya adalah 20. Jadi 2000 cm sama dengan 20 meter. Oke, kita masuk ke cara yang lain. Jika diberikan contoh 5 km sama dengan berapa dekameter? Coba perhatikan cara Bapak. Ini cara yang menurut Bapak lebih simpel, makanya Bapak ajarkan ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Kita lihat dulu. Ini kilometer, 5 kilometer. Berarti kilometerlah sebagai satuan. Karena dia cuma hanya angka 5, maka langsung kita tulis 5
kolom kilometer. Oke. Jadi setelah kita tulis 5, yang lainnya ini hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ini kita tulis 0. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang ditanya ke dekameter ya, ke dekameter. Jadi inilah sebagai satuan. Jadi sebelah kanannya dari dekameter itu kita hapus atau kita tutup. Kalau kalian bisa buat nanti pakai buku. Ya, tutup. Jadi selesai. Tinggal inilah jawabannya. 5 km sama dengan berapa dekameter? Maka jawabannya adalah 500. Ya. Kita masuk ke contoh yang lain. 7000 mm sama dengan berapa desimeter? Oke, kita susun dulu seperti yang tadi. Jadi ini yang diberitahu adalah milimeter. Jadi milimeter itu sebagai satuan, ya. Kita lihat 7000. Jadi kalau kita masukkan milimeternya sebagai satuan, maka di kolom milimeter dia adalah 0. Baru diikuti 0, 07. Jadi seperti inilah maksudnya milimeter sebagai satuan. Oke, setelah dapat ini nanti, ini kan 7000, nolnya 3, 1, 2, 3, baru 7. Setelah ini, kolom yang lain yang kosong kita tuliskan angka 0. Oke, setelah sampai di sini, kita masuk ke soal yang ditanya ke desimeter ya, desimeter. Jadi ingat, kalau ditanya desimeter, kita ke desimeter, samping sebelah kanan desimeter itu kita tutup. Ya, samping sebelah kanan desimeter semua kita tutup. Oke, jadi tinggallah 00070. Jadi jawabannya adalah 70. Jadi seperti inilah kalau cara yang dari Bapak. Kita masuk ke contoh yang lain. Jika ada contoh 4 meter lebih, ya ini ya dibaca lebih, sama seperti yang cara mengukur menggunakan penggaris ya, yang 10 cm lebih 10 mm. Ini dibaca 4 meter lebih 25 cm berapa cm. Oke, jadi seperti ini kita harus buat dulu kalimat matematikanya. 4 meter tambah 25 meter, 25 cm sama dengan berapa cm. Oke. Jadi setelah sampai di sini kita lihat lagi, kalau masih lupa dia tentang tangganya, kita lihat lagi tangganya. Oke. Sekarang meter ke sentimeter, ini meter ke sentimeter dia turun, maka dia harus kali 1 kali 2 kali, berarti nolnya ada 2, berarti 4 dikali 100 ya, tambah meter tadi udah selesai. Kita sekarang sentimeter ke sentimeter. Sentimeter dia tidak bergerak ya, tidak bergerak, tidak turun, tidak naik, maka dia dikali 1 atau dibagi 1. Bapak pilih kali 1. Oke, sama dengan berapa sentimeter. Jadi kalau seperti ini, mana yang duluan dikerjakan, kali tambah kali ya, yang pasti harus kita kerjakan duluan adalah yang bentuk kali. 4 kali 100 ya, sama seperti yang tadi. 4 kali 1 4, nolnya 2, berarti 400. Tambah 25 kali 1 25 ya, sama dengan berapa sentimeter. 400 tambah 25, Bapak kira ini boleh langsung. Karena apa? Karena nolnya satuan dan puluhannya 0, berarti jawabannya 425 cm. Oke, seperti inilah cara menjawabnya nanti. Boleh cara Bapak yang tadi, boleh cara yang ini, cara tangga, itu terserah. Tapi harus kalian tuliskan, harus kalian paparkan atau terangkan dari mana jalannya. Kita masuk ke contoh yang terakhir. 75.000 mm sama dengan berapa cm sama dengan berapa meter. Oke, ini Bapak buat cara yang Bapak ajarkan tadi, cara yang tidak ada di buku pena. Jadi yang di sini adalah milimeter. Milimeter berarti milimeter sebagai satuan. Oke, di situ ada 3 nolnya, maka kita tulis 1 2 3 baru angka 5, angka 7. Yang di depannya 0. Oke. Setelah sampai di sini kita lihat yang dituju pertama kali adalah sentimeter. Jadi sentimeter, di samping sentimeter kita tutup atau kita hapus. Tinggallah 7.500. Jadi 75.000 mm sama dengan 7.500 cm. Oke. Sampai di sini selesai belum? Karena masih ada pertanyaannya satu lagi. 7.500 cm itu
sama dengan berapa meter. Oke, yang ditanya adalah meter, maka meter itu sebagai satuan. Kalau meter sebagai satuan, kanannya kita tutup, tinggallah 75. Jadi inilah materi yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak paparkan untuk hari ini. Tetap dipelajari, kalau kurang mengerti bisa bertanya kepada Bapak melalui WA atau nanti di pertemuan Google Meet kita. Jadi selamat belajar, tetap semangat belajar, bantu-bantu orang tua jika punya waktu luang, dan tetap usahakan cepat bangun pagi. Oke, terima kasih dan shalom.